Click here to code. What's your skill? Explore. Hello world, this is Hana, dan di sini kita akan belajar coding mobile dari nol sampai jadi aplikasi keren. Jika kalian baru di sini, jangan khawatir, kita akan belajar secara bertahap, step by step di setiap video. Aku akan membahas bagian penting dari proses pembuatan aplikasi mobile. Jadi, pastikan kalian mengikuti setiap episodenya agar tidak ketinggalan. Baiklah, pada video kali ini kita akan belajar tentang tipe-tipe data yang ada pada bahasa pemrograman Kotlin. Jadi untuk belajar tipe data ini kita akan gunakan Kotlin Online Coding. Itu kita search saja di browser dengan nama Play Kotlin. Kemudian kita klik yang paling atas, maka ini adalah tampilan untuk kita coding dengan bahasa Kotlin secara online. Nah, jadi yang pertama itu kita akan belajar tentang fungsi tipe-tipe data yang ada pada pemrograman ini. Nah, jadi di sini ada main functionnya. Di sini ada var angka 15, print hasil dari 15 sama 10. Itu kita $ angka tambah 10. Kemudian di bawahnya ada val nilai integer sama dengan 10.000, val nilai double, nilai float, nilai long, nilai short, nilai byte. Nah, di sini terlihat perbedaan antara nilai int, double, dan float dengan long, short, dan byte. Nah, di sini long, short, dan byte-nya kita definisikan seperti ini tipe datanya, tapi di int, double, dan float ini kita enggak mendefinisikan secara secara tersurat. Nah, kenapa gitu? Kenapa di sini kita tidak menulis juga di sini misalnya .2 int, .2 double, .2 float? Jadi sebenarnya di Kotlin ini sudah ada namanya fungsi tipe inference. Nah, di mana dia tuh bisa mendeteksi langsung tipe-tipe data yang kita masukkan. Kayak misalnya nilai ini kita masukkan 10.000. Nah, di Kotlin ini bisa mendeteksi langsung ini nih tipe data integer gitu. Misalnya nilai double kita masukkan 100, misalnya titik, di sini kan desimal ya, 003. Nah, ini kan udah desimal. Jadi Kotlin ini akan mendefinisikan ini inputan ini sebagai double. Kemudian float, karena kita memasukkan f di inputannya, maka Kotlin akan mendeteksi ini sebagai float gitu. Tapi kalau long, short, dan byte ini lebih ke memorinya. Nah, kalau integer itu hanya sampai berapa memorinya, tapi kalau misalnya long, kita membutuhkan memori yang lebih besar untuk penyimpanannya. Jadi kita definisikan kalau ini nilai long. Jadi Kotlin itu jadi programnya bisa menyediakan memori yang lebih besar. Nah, kemudian untuk nilai short juga begitu, karena nilai short ini cuma sekitar dari min 32, sampai 34, gitu penyimpanannya. Jadi dia akan menggunakan memori yang lebih sedikit, jadi dia lebih optimal gitu. Begitu juga dengan byte. Nah, kemudian kita bedakan kenapa sih kita menggunakan var untuk di atas dan kita gunakan val untuk di bawah. Nah, sebenarnya var dan val itu berbeda pada variabel penggunaannya. Var itu variabel mutable atau yang bisa diubah, sedangkan val itu immutable atau yang tidak bisa diubah. Jadi misalnya kalau misalnya kalian punya program yang merasa suatu variabel itu tidak perlu diubah dari awal hingga akhir program, jadi kalian bisa menggunakan val. Kemudian kalau misalnya dia butuh diubah, kita gunakan yang var. Nah, kalau val kita ubah, misalnya di sini kita mau ubah body buffer ini kita
gunakan dulu printnya, kemudian kita ubah. Sini misalnya nilai in itu sama dengan 5. Kita print lagi si nilai in ini. Kita print lagi nilai innya. Kalau kita jalankan maka akan muncul error seperti ini. File ini tidak bisa di-reassign, tidak bisa diubah ya. Jadi kita nggak bisa nih melakukan pengubahan pada tipe data yang file. Tapi kalau misalnya var, misalnya kita ubah deh di sini var, kita ubah angka sama dengan 25. Nah, print angka aja. Print angka. Kita print si angka. Nah, angkanya 25 ya. Atau kalau jangan 25 deh, 50, karena di sini hasilnya juga 25 ternyata. Nih, dia akan mengikuti perubahan yang terakhir kali dilakukan, gitu ya. Kita lanjut lagi tipe data. Nah, di sini ada kutip 1. Di sini nih untuk penggunaan karakter. Jadi misalnya file huruf ini kita beri tanda kutip 1, itu berarti dia mendefinisikan sebagai karakter. Jadi penggunaannya tuh seperti ini. Ada kutip satunya. Kemudian untuk nilai boolean, dia kan nilainya true atau false ya. Nah, antara true atau false. Jadi kita bisa masukkan juga nilai boolean. Kemudian yang terakhir itu ada nilai string. Seperti biasa, nilai string itu didefinisikan dengan menggunakan kutip 2. Dia bisa lebih dari 1 karakter. Nah, bedanya tadi nih kutip 1 dia cuma bisa memasukkan 1 karakter. Tapi nilai string itu bisa memasukkan banyak karakter. Oke, kita run aja lagi untuk melihat hasil semuanya. Nih seperti ini. Ini kita di sini bisa menjumlahkan variabel kayak 15, angka awalnya 10 jadinya 25, si angka tambah 10 kan 25. Kemudian untuk nilai integer kita print nilai integernya. Untuk nilai double-nya ada desimal. Untuk nilai float dia tuh lebih mengambil satu angka di belakang komanya kalau misalnya nggak ada angka lagi. Terus nilai long dia bisa mendefinisikan nilai yang panjang segini. Ini sebenarnya berapa ini ya? Hampir miliaran nilainya. Jadi kayak dia menyimpan lebih banyak memori. Kemudian nilai short dan nilai byte-nya. Kemudian penggunaan karakter, ini dia masukkan nilai karakter yang cuma 1 itu. Kemudian nilai booleannya true atau false. Di sini menggunakan dolar untuk mengambil si nilai variabel kalau di dalam string. Kemudian ini kita masukkan juga kalau misalnya dia tuh berada di luar printan yang kutip 2, dia bisa kita gunakan yang tambah gini, tambah nilai string. Baru di sini ada seru /n, dia akan ke bawah /n-nya, serunya masih di atas. Nah, halo Mawar Eva, apa kabar? Baiklah, selanjutnya kita akan belajar tipe data pada collection. Nah, collection ini berupa penyimpanan juga ya, kayak list gitu. Nah, di sini yang pertama kita ada punya satu variabel namanya tuh kata mutable. Di sini kita gunakan mutable list, bentuknya string. Jadi kita gunakan fungsi mutable list of. Jadi sini nih kayak
apa saja yang akan dimasukkan dalam mutable itu. Jadi kayak hi, halo, aloha. Nah, kemudian kita print list yang menggunakan mutable ini. Kemudian kita dari variabel kata mutable ini kita add satu variabel lagi namanya hi. Kemudian kita remove atau kita hapus ya, kita hapus si indeks ke 0, berarti kita hapus si hi-nya. Kita tambahkan si hi yang ini, add ini kan untuk menambahkan, jadi dia bakal tertambah di akhir. Jadi seperti hi, halo, aloha, hi gitu. Nah, kalau yang remove add ini untuk menghapus indeks keberapa. Di sini kita menghapus indeks ke 0, berarti itu hi seperti biasa. Jadi nanti hasilnya halo, aloha, dan hi yang baru kita tambahkan. Kemudian kita print list mutable yang setelah ditambahkan. Sepertinya kayaknya kalau kita pindahkan ini ke sini dia lebih kelihatan ya. Jadi kita print dulu, misalnya kalau udah ditambahkan baru kita hapus, baru kita lihat lagi kata mutable yang udah dihapus. Kemudian di sini ada kata mutable .shuffle. Shuffle ini tuh seperti mengacak isi dalam dari list ini ya. Misalnya sini kan hi, halo, aloha. Nah, kalau kita shuffle itu bisa jadi halo, aloha, hi, atau halo, hi, halo, aloha gitu. Kemudian di sini ada kata immutable atau kata yang nggak bisa diubah ya. Di sini kita gunakan list string. Nah, kita masukkan si dari list yang kata mutable tadi, berarti isinya sama tuh, halo, aloha, hi. Kemudian kita coba print. Nah, kemudian kita akan menampilkan kata pertama dari kata mutable ini. Nah, kita ambil dari yang kata immutable tadi, terus kita print first. Itu maksudnya kita ambil nilai yang pertamanya. Nilai pertama berarti indeks ke 0 ya. Kemudian kita coba set. Nah, kita punya variabel baru namanya coba set. Di sini kita gunakan fungsi set dalam bentuk string. Nah, kita masukkan dengan fungsi set of belajar pemrograman mobile. Nah, kita print lagi si set. Terus kita punya variabel coba map. Di sini kita gunakan fungsi map of yang pertama 1 to Sumaya, 2 to Resti, 3 to Ramadhani. Kemudian kita print. Nah, jadi di sini ada 3 ya. Yang pertama itu kayak yang pertama itu list, yang kedua set, dan yang ketiga map. Apa sebenarnya perbedaan antara ketiga ini? Jadi list ini dia tuh mengizinkan untuk ada duplikat dalam isinya. Kalau contohnya tadi hi, halo, aloha, misalnya kita tambahkan lagi aloha, itu masih boleh. Tapi kalau di set, dia tuh nggak menerima kata yang duplikat. Jadi kayak misalnya belajar pemrograman mobile, kita tambahkan lagi misalnya belajar, dia nggak bisa tuh. Nah, kalau map, dia tuh seperti kayak key value. Misalnya key-nya di sini 1, itu tuh untuk value Sumaya. Key-nya 2 itu untuk Resti. Key-nya 3 berarti untuk Ramadhani. Jadi dia nggak bisa berpindah key dan value-nya. Jadi key dan value-nya itu satu kesatuan gitu. Kita coba lagi yang tadi ya, yang ini coba kita tambahin belajar, apa yang akan terjadi. Sebelumnya kita coba dulu print yang belum ada kata belajar. Di sini ada setnya belajar pemrograman mobile. Nah, kita tambahkan lagi di sini kata belajar. Nah, belajarnya tuh tetap terdeteksi sebagai satu kata karena dia tuh sama. Jadi dia tuh cuma mendeteksi satu. Kita coba yang hai, aloha ini tadi, tambahkan aloha lagi. Kita run nih. Hai, aloha, aloha, halo. Nah, ya kan karena dia menggunakan list,
Nih, jadi dia ngeprint keduanya walaupun dia katanya tuh sama gitu. Kita coba lihat lagi hasilnya. Nih, kalau yang menggunakan mutable tadi kita print hai, halo, aloha. Kemudian kita coba tambahkan hai pada kata mutable-nya, kita tambahkan hai di belakangnya. Kemudian kita hapus yang indeks ke 0. Nih, indeks ke 0 itu hai yang pakai ai dihapus, jadi tinggal halo, aloha, dan hai. Kemudian kalau kita shuffle, dia jadi aloha, halo, hai, ya kan, jadi teracak. Nah, tapi karena kita sudah acak di sini, ketika kita masukkan ke dalam list yang baru, yang termasuk itu yang kata yang sudah teracaknya gitu. Kemudian kata pertama dari mutable jadinya si aloha bukan si hai karena dia udah di shuffle. Kemudian di set tadi belajar pemrograman mobile, belajarnya nggak bisa 2 kali ya. Kemudian si map dia tuh bakal ngeprint si value-nya aja. Nah, ini indeks 1, indeks 2, indeks 3 begitu. Nah, baiklah, selanjutnya kita akan belajar tentang array dalam Kotlin. Nah, di sini ada variabel coba array, dimana dia ini bertipe data string. Jadi kita gunakan array of untuk memasukkan elemennya. Di sini ada silahkan, tuliskan, dan apa kemudian saja. Nah, jadi di sini adalah array yang bertipe data string. Kemudian di sini kita mencoba print coba array dari indeks 1 dan coba array indeks 3. Kemudian kita akan menampilkan seluruh isi dari coba array dengan menggunakan content deep to string. Kemudian kita menampilkan panjangnya dengan fungsi size. Kemudian kita juga mengambil get si array ke coba array indeks keduanya dengan menggunakan fungsi get. Kemudian di sini ada coba array 2. Ini tipe datanya integer, dimana elemennya itu berupa integer 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian kita sini akan menampilkan juga indeks yang keduanya. Kita tampilkan seluruhnya, isi dalamnya. Kemudian juga kita ketahui panjang dari si coba array yang kedua ini. Nah, kita coba di run dulu sampai sini. Di sini kita print si indeks yang ke-0, silahkan berarti kan. Kemudian indeks yang ketiga di sini saja. Kemudian isi seluruh array kita print. Kemudian panjang arraynya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Kemudian kita akan mengambil indeks kedua. Nah, di sini apa ya? Kemudian untuk yang si integer kita print yang indeks kedua yaitu 3. Kemudian kita print seluruh isi arraynya. Kemudian panjang arraynya ada berapa? Kemudian di sini ada bawah 1 coba array set 4,10. Kenapa maksudnya begitu? Di sini 4 itu berarti indeks keempat. Nah, 10 ini value yang bakal kita set. Jadi berarti sini maksudnya dari coba array kedua ini set dong indeks keempat menjadi 10 gitu. Di sini kita coba lihat indeks keempatnya itu yang mana ya? 0, 1, 2, 3, 4. Di sini kan sebenarnya nilainya 5, tapi karena kita set deh jadi 10. Nah, di sini indeks keempatnya udah jadi 10. Kita coba aja print lagi seluruhnya biar kita bisa melihat hasilnya. Nih, jadinya bukan 1, 2, 3, 4, 5 tapi 1, 2, 3, 4, 10. Oke, gitu. Nah, kita akan coba memodifikasi sedikit pada array ini untuk mengetahui lebih jelasnya. Kenapa di sini pakai content deep to string, enggak to string aja? Kita coba deh.
coba array.toString, apa yang bakal terjadi? Nah, ini nih yang akan jadi hasilnya tuh. Ini nih representasi dari array yang ada di Kotlin. Jadi kita nggak bisa ya masukkan menampilkan langsung toString gitu, harus menggunakan content div toString. Nah, kalau gini barulah dia print seluruh isinya. Kemudian bisa nggak kita memasukkan gini tuh dengan tipe data karakter, bisa nggak? Nah, di sini error ya. Jadi di sini array itu sudah dibuatkan memorinya dan sudah ditentukan tipe datanya langsung. Di sini string, jadi dia nggak bisa memasukkan yang tipe datanya karakter gitu. Kalau misalnya memang mau, ya kita harus ubah dulu si tipe data string ini jadi char, kemudian baru kita tambahkan si karakter A tadi. Nah, itu tipenya. Kemudian bisa nggak kita menggabungkan si coba array 1 dan coba array 2? Tentunya nggak bisa ya, karena coba array ini string, sedangkan coba array 2 itu integer gitu. Jadi kita nggak bisa menggabungkan keduanya. Bisa kita gabungkan, tapi kita harus mengubah yang coba array 2 ini menjadi tipe data string, baru kita gabungkan dengan coba array. Baru kita coba. Nah, di sini kita coba menggabungkan coba array dan coba array 2 menjadi coba array 3, dimana kita masukkan. Nah, tapi coba array 2 nya itu kita ubah dulu dia menjadi map, tapi diubah lagi menjadi toString katanya. Kita ubah jadi toString dulu, baru kita print si coba array 3 nya. Kalau misalnya kayak gini, dia akan menampilkan nih semuanya, tapi 1, 2, 3, 4, 5 ini bukan tipe data integer, melainkan jadinya string. Oke, selanjutnya kita akan coba Kotlin condition, dimana di sini menggunakan if else. Jadi Kotlin ini juga mengetahui ekspresi if else ya, seperti bahasa pemrograman lainnya. Nah, di sini kita misalnya punya variabel angka sama dengan 50. Nah, kalau misalnya ini tab ya. Nah, kalau misalnya if angka itu kalau dibagi 2 sama dengan 0, ya kan, modulus ya, angka modulus 2 itu hasilnya 0, maka kita akan ngeprint si sama rata ini. Kalau bukan, nah, ya tidak di print. Nah, tapi ini nih adanya di luar if. Ini ya di luar if. Di sini harusnya tab ya. Ini di dalam if, ini di luar if gitu. Jadi dia bakal ngeprint si sama rata kalau misalnya angkanya itu modulus 2. Kalau enggak, ya udah keluar dari if. Kemudian di sini kita ada variabel nilai 1 itu 3, nilai 2 nya 5,5. Nah, sini kita gunakan if else juga. Kalau misalnya nilai 1 ini lebih kecil dari 2, nilai 2, maka nah akan ngeprint yang ini. Tapi kalau enggak, coba cek lagi katanya. Nah, terus kalau misalnya di sini pernyataan marah, pernyataannya string ya. Di sini harus marah sama dengan string. Si marah ini. Kemudian kalau misalnya pernyataannya itu senang, harus sama dengan senang ya, maka dia akan ngeprint si ini. Kalau enggak, kalau misalnya dia pernyataannya sedih, maka dia akan ngeprint si ini. Tapi kalau misalnya enggak, dari kedua ini enggak senang, dia enggak sedih juga pernyataannya, maka dia akan ngeprint yang else. Coba bahas ini ada contoh saja. Kemudian
Kita coba nested if, dimana if di dalam if ya. Jadi kalau misalnya sini kita punya nilai 10, nah misalnya nilainya itu lebih kecil dari 0, maka ini termasuk bilangan negatif. Kalau enggak, berarti dia masuk ke if yang kedua. Misalnya nilainya modulus 2, atau kalau misalnya modulus 2 dibagi sama dengan 0, maka dia akan ngeprint si bilangan genap. Kalau enggak, ya dia akan ngeprint bilangan ganjil. Kita coba run saja. Nah, di sini misalnya angka 50 ini modulus 2 sama dengan 0, maka dia akan print sama rata. Kemudian ini di luar print if. Kemudian yang nilai 1 ini lebih kecil dari nilai 2. Apakah benar? True. Oh, ternyata true, maka dia akan ngeprint si yang nilai tegal lebih kecil daripada 5,5. Kemudian pernyataan, apakah pernyataannya senang? Enggak. Sedih? Enggak. Maka dia akan ngeprint yang selain itu, yaitu saya minta maaf katanya. Kemudian yang terakhir, val, nilai sama dengan 10. Apakah nilai 10 itu kecil? Apakah 10 ini kecil dari 0? False, berarti keluar dari if yang pertama. Kemudian dia berarti else masuknya. Nah, masuk lagi dia ke if yang kedua. Apakah nilai 10 kalau modulus 2 sama dengan 0? True hasilnya, maka dia akan ngeprint yang bilangan genap. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke when. When ini dia tuh berupa switch case, condition juga seperti switch case yang selama ini kita ketahui. Nah, di sini kita punya variabel huruf, dimana huruf ini adalah karakter E. Maka kita gunakan si when ini. When huruf, apakah karakternya A? Kalau iya, maka dia akan print si A adalah huruf vokal. Apakah E? Apakah I? Apakah O? Apakah U? Atau else malah. Jadi di sini kita gunakan yang tanda panah. Ini berarti kalau misalnya kondisi si yang A ini terpenuhi, maka dia akan masuk ke ini. Begitu juga selanjutnya. Itu ya. Kemudian sini ada angka. Nah, kalau misalnya selain misalnya satu-satu kayak gini, kita juga bisa menggunakan yang langsung kayak gini, koma langsung gitu. Jadi misalnya apakah angkanya ini 2, 4, 6, 8, 10 gitu, maka kalau iya dia akan print angka genap, kalau bukan dia akan print angka ganjil gitu. Nah, selain itu di sini juga bisa menggunakan range ya. Misalnya nilainya itu 88. Kemudian dia ada range nilai, misalnya menggunakan ya, berarti antara 1 sampai 9, maka dia akan print yang ini. Terus misalnya 10 sampai 99, maka dia akan print yang ini. Kalau misalnya di dalam 100 sampai 999, maka dia akan print. Atau kalau bukan, berarti dia merupakan nilai ribuan. Nah, selain range gini, dia juga bisa ini di dalamnya gini, ada fungsi gitu. Kalau misalnya nilai kuisnya itu antara 0 sampai 50, maka kita punya variabel baru, dimana 51 dikurang nilai kuisnya. 51 ini rata-rata ya. Jadi dia harus mengikuti revisi, untuk lulusnya harus tambah sekian poin lagi. Kemudian kalau dia berada di rentang 51 sampai 100, maka selamat, ujian kamu lulus katanya. Kita coba run. Nah, ini adalah hasil dari when-nya itu. Jadi kan misalnya variabel hurufnya itu adalah karakter E, maka dia akan print yang si E ini, huruf vokal. Kemudian kalau misalnya angka, apakah dia 2, 4, 6, 8, 10? Kalau bukan, karena bukan, dia masuk ke yang angka ganjil. Kemudian karena nilainya 88, berarti dia berada di range yang 10 sampai 99.
Nah, karena nilainya 40, berarti dia masuk ke range yang 0 sampai 50, baru dia harus ngeprint yang ini. Kami ikut revisi ya, untuk lulus maka dia harus bertambah sebanyak nilai lulus, yaitu 51 dikurangi 40, yaitu 11 poin lagi. Baiklah, kemudian kita selanjutnya akan masuk ke bagian mobile dengan menggunakan Android Studio. Nah, baiklah, selanjutnya kita akan mencoba pada si yang Android Studio ini. Nah, pada video sebelumnya kita kan sudah mencoba untuk menginstalasi Android Studio dan emulatornya. Kemudian kita sudah coba juga pada bagian yang activity main ini sedikit kemarin. Nah, maka pada video kali ini kita akan coba menggunakan tipe data yang sudah kita pelajari pada sebelumnya tadi, kita implementasikan pada Android Studio ini. Nah, pertama yang kita lakukan itu kita masuk ke bagian activity main di layout. Di layout ini kita masuk ke activity main. Dia sebenarnya tampilannya ini coding. Di sini untuk bagian desain. Di sini kita ubah pada bagian yang ini. Gini. Dia ada kode, ada split, ada cuma desainnya aja. Nah, ini kan yang versi drag and dropnya. Kita di sini akan mengambil coba yang kita pindahin dulu ke sini. Kita ambil yang di teks. Kita coba number. Kita drag and drop aja ke sini. Maka dia akan langsung masuk ke bagian codingannya. Jadi kita nggak usah ubah bagian codingannya, kita ubah dulu aja yang bagian sini. Nah, karena dia sudah yang di sini, dia itu masih belum beda dengan yang ini. Kita lihat di sini sudah ada bagian yang kayak constraint-nya gitu. Dia pas kemana, di kanan, kiri, atas, bawah, itu udah pas. Nah, tapi yang ini belum, masih putih nih ya. Ini kalau kita coba kita tampilkan pada emulator, maka hasilnya itu dia akan berada di ujung kiri atas ini. Jadi dia tuh nggak tahu di mana nih posisi yang sebenarnya untuk si number ini, walaupun di desainnya udah kayak gini. Tapi untuk bagian aslinya dia nggak tahu tuh ini ada berada di mana. Nah, yang number tadi nih, dia berada di paling kiri di atas sini. Jadi karena dia nggak tahu tuh di mana letak dia sebenarnya. Oke. Nah, untuk mengatasi masalah itu, kita gunakan saja yang ini, constraint-nya ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan ya. Nah, caranya itu kita tinggal tarik aja yang bagian bulat putih tadi ke samping sini untuk kiri. Yang untuk kanan juga lakukan hal yang sama ke. Nah, maka berada di tengah dia mengetahui kalau dia tuh jarak antara kiri kanannya tuh segini. Ini sebenarnya bisa kita ubah sendiri ya, mau kita geser ke sini, itu boleh, karena ya udah dia udah tahu nih jarak ke kirinya berapa, jarak ke kanannya berapa gitu. Begitu juga dengan atasnya. Nah, kalau dia cuma kiri kanan doang, nanti dia tuh berada paling atas gini. Nah, tapi karena kita mau turun dia dikit, segini deh tuh, maka posisi pada emulatornya nanti akan tepat seperti ini. Sini saya mau ubah dia tuh agak lebih besar dikit nih. Walaupun kita besarkan atau kita kecilkan, jarak antara kiri kanannya itu akan tetap menyesuaikan gitu. Nah, seperti ini jadinya. Selanjutnya saya akan menambahkan button ya. Button di sini saya nambahin button. Sama halnya dengan yang tadi. Dia tuh
nggak akan tahu di mana tempatnya kalau belum kita kasih constraint-nya atau jarak ke kiri kanan atas bawahnya. Nah, sebenarnya di sini disebut bukan kiri kanan ya, tapi sini start, terus atas itu namanya top, terus kalau yang sebelah kanan ini namanya end, dan yang bawah itu namanya bottom gitu. Jadi kita harus memberi nih jarak ke startnya, jarak ke endnya. Jadi kita tarik dulu ke sini untuk nih ke kanan, ke kiri maksudnya ke start, kemudian ke endnya. Dia ambilnya di tengah, tapi saya nggak mau dia di tengah, saya mau dia geser ke samping sini dikit. Kita coba deh lihat di pada codingannya yang button. Nih, constant start tuh, parents katanya, maksudnya ya segini gitu. Kemudian setelah ini dia nggak bakal tahu dia tuh berada di mana dan hierarkinya bagaimana sebelum kita memberikannya yang benar. Nah, saya maunya tuh di button ini selalu berada di bawah yang text number. Jadi kita tarik panah yang bagian atas dan masukkan ke yang number ini. Kemudian kita pilih yang bottom. Berarti si button ini selalu berada di bawah si text number ini gitu. Nih, dia constraint topnya itu di bawah number. Nah, begini dia jadinya. Saya mau geser deh sedikit. Kemudian saya mau coba masukin text view lagi ke sini. Sama dengan button tadi, kita constraint untuk start, end, dan topnya ya. Kita ke sini, terus ini di sini, kita sesuaikan panjangnya segimana. Segini deh, saya mau dia sebelah sini. Sebenarnya mungkin kita bisa lebih ini ya, lebih bagus kalau kita masukkan yang startnya ini di sebelahnya si button. Jadi dia buttonnya ke sini. Nah, si teksnya juga ngikutin tuh kemananya. Kemudian untuk topnya kita juga constraint to bottomnya si number tadi ya, kita masukkan ke dalam number ini. Kemudian kita pilih top to edit text number bottom. Nah, sudah seperti ini. Kita tinggal sesuaikan saja nih, dia mau di sebelah mana nih, mau di sebelah mana dia bentuknya gitu deh. Saya mau kayak gini aja dulu. Oke, ini kita akan membuat kalkulator ya, kalkulator manual sedikit. Nah, karena di sini punya ID ya, sebenarnya kita lihat di pada codingannya nih, si edit text ini punya ID namanya edit text number. Tapi saya maunya nggak edit text number, kita ubah aja dia misalnya jadi input 1 gitu kan. Nah, tapi harus diperhatikan karena tadi kita sudah nih, jadi berubah gini ya, karena tadi kita udah constraint si 2 ini. Nah, sini lihat, sini masih edit text number, dia nggak ubah otomatis. Jadi kita harus ubah manual ini jadi input 1 juga. Kemudian yang text view nya juga kita ubah jadi input 1. Nah, baru dia kembali lagi ke bentuk yang sebelumnya. Saya juga mau ubah deh button ini jadi button 1. Kemudian ya ini kan ada merah lagi nih, dia nggak tahu tuh button 1 yang mana ya katanya. Jadi kita ubah di sini button 1, sesuaikan. Di sini text view nya saya ubah jadi result 1. Kemudian saya mau edit teksnya. Nih di sini ada Android text view. Ini isi dalamnya itu ya. Ini saya mau ubah dia jadi
hapus aja. Kemudian udah kayak gini aja dulu, kita coba di run kan. Nah, ini adalah tampilan dari hasil yang udah kita desain tadi ya. Tuh, ini dia jadinya. Nah, inputan ini dia cuma bisa menerima number, tapi button ini belum ada fungsinya, loading ini juga belum ada. Nah, kita akan mengambil inputan ini, kita coba mengambil inputan ini dan akan kita ambil menggunakan button, terus kita akan kalikan dia atau kita operasikan dia, kemudian kita tampilkan pada bagian result ini. Oke, kita coba. Nah, kita akan ubah dia pada bagian main activity-nya. Di main activity ini kita akan mengambil inputan tadi yang di number ini. Tuh. Sini saya sudah siapkan codingannya sebelumnya seperti ini. Nah, jadi di sini merah karena pada importnya belum. Sini dia kita arahkan aja ke sini, ke import class. Tuh. Tapi karena widgetnya itu, biar semua widgetnya aja langsung kita ambil import classnya, jadi kita ganti dengan bintang aja, maka semuanya udah bisa. Nah, di sini maksudnya kita akan mengambil input 1 tadi, kita akan jadikan dia dalam sebuah variabel namanya input 1. Nah, dengan tipe data var yang bisa kita ubah, yaitu berupa edit text. Kemudian kita akan ambil tampilannya itu berdasarkan dari ID-nya. ID-nya apa? ID-nya tadi input 1. Begitu juga dengan buttonnya, kita ambil berdasarkan ID-nya, itu button 1, dan resultnya juga result 1. Kemudian kita tambahkan pada si button tadi on click listener. Maksudnya kalau misalnya kita klik buttonnya, maka dia akan masuk ke dalam sini. Kita sediakan sebuah variabel namanya x. Nah, dari input 1 tadi kita jadikan dia tuh berupa toString. toString dulu untuk mengambil si isian dari input 1 itu. Nah, kemudian kita sediakan lagi satu variabel y, dimana kita ubah si x tadi itu kembali jadikan integer karena kita mau melakukan operasi bilangan matematika. Terus kita kalikan dia dengan dia lagi, berarti pangkat ya hasilnya nanti, toIn juga. Nah, baru karena variabel y ini berupa integer nantinya hasilnya, karena x-nya integer lagi. Nah, kita akan menampilkan hasil y ini ke result 1. Jadi kita harus ubah y ini toString baru dimasukkan dalam result 1 berupa teks. Itu logikanya untuk bagian tadi. Karena udah kita masukkan coding ini, kita coba lagi jalankan aplikasinya. Oke. Nah, di sini kita coba masukkan inputan misalnya 8. Kita klik buttonnya, maka hasilnya resultnya 64, berarti 8 dikali 8 sendiri. Gitu deh percobaan kita untuk kali ini. Nah, itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan update-update dari video-video saya selanjutnya. Dadah!